kami punya program bahwa nantinya 4 tahun ke depan akan ada di setiap desa satu sarjana dari Uniba yang akan membantu atau membangun desa mahasiswa itu betah di kampus. Itu sebenarnya itu yang ingin kami itu. Nah, kemudian yang kedua, menjembatani keinginan mahasiswa. Uniba itu dari tagline-nya itu kan dari Madura untuk Indonesia. Sehingga apa yang dibutuhkan itu yang kami usahakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Said Mitahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Podcast kali ini masih tetap, ini adalah sesi kedua bersama dengan Uniba Madura. Kali ini kita akan membahas tentang penerimaan mahasiswa baru. Makanya saya pakai baju putih ini, biasanya penerimaan mahasiswa baru ini biasanya pakai baju putih. Di sini sudah ada Rektor Uniba Madura, Prof. Rahmat Hidayat. Ya, selamat datang lagi Prof di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Pak Heru. Selamat datang Pak Heru. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, langsung saja ini Prof. Di Uniba itu skema PMB-nya ada berapa Prof? Sekarang ini kalau untuk tahun 2024 ya, penerimaan mahasiswa tahun 2024. Jadi ada yang pertama adalah PMDK, kemudian gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Yang reguler yang reguler. Gitu. Jadi PMDK ini tuh dimaksudkan untuk penerimaan mahasiswa baru non tes ya. Jadi PMDK ini 100% beasiswa. Yang PMDK. Jadi kami merencanakan di tahun 2024 kapasitas mahasiswa kami dengan gedung yang baru insya Allah bisa mencapai sampai 6.000 mahasiswa. Nah, oleh karena itu di 2024 itu kami berencana menerima 2.000 mahasiswa dan di antara 2.000 mahasiswa 1.000 mahasiswanya adalah beasiswa. 1.000 beasiswa. Nah, jadi dari 1.000 beasiswa itu 600 targetnya dari PMDK. Oh, berarti ada kota 600 untuk PMDK. Untuk PMDK. Ini dibuka sejak kapan sudah yang PMDK? Jadi dibuka mulai 1 November sampai 31 Desember. Oh, berarti waktunya masih ada ini. Masih panjang lah. Masih 1 bulan ini. Iya. Itu. Nah, jadi PMDK ini adalah rekom langsung dari kepala sekolah melalui guru BK. Ya. Di masing-masing SMA kami harapkan bahwa yang masuk ini adalah ranking 1 sampai ranking 10. Dan ini tanpa tes. Jadi berdasarkan rekom dari sekolah. Nah, ini diharapkan menjadi cikal bakal bagi mahasiswa berprestasi. Ya. Karena dia kan dari sekolahnya sudah berprestasi ranking 1 sampai ranking 10 gitu. Itu untuk PMDK. Targetnya adalah 600 mahasiswa itu. Nah, kemudian setelah itu nanti per 1 Januari sampai 31 Maret itu adalah gelombang 1. Nah, itu ada tes ya. Nah, jadi tesnya itu adalah mengisi soal-soal ya. Tesnya dalam bahasa Inggris dan dilaksanakan secara online, bisa langsung dari HP. Jadi mahasiswa mendaftar online, melaksanakan pembayaran pendaftaran online dan dia langsung bisa melaksanakan tesnya dari HP-nya, dari rumahnya masing-masing, atau bisa datang ke kampus. Kalau di kampus kami sediakan fasilitas dengan wifi-nya apa segala macam. Jadi mereka setelah dites langsung begitu dia soal ke-100 enter, dia akan keluar, selamat Anda mendapatkan beasiswa, atau Anda diterima dengan tanpa beasiswa, atau Anda tidak diterima. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah gelombang 2 insya Allah 1 April sampai 30 Juni. Itu kemudian gelombang 3-nya 1 Juli sampai 7 Agustus. Kami harapkan tanggal 7 Agustus sudah clear semua penerimaan mahasiswa baru, karena kami menginginkan 17 Agustus itu adalah momen suci atau ospeknya Uniba. Tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. 17 Agustus. Jadi pembukaannya tanggal 17 Agustus bersamaan dengan upacara
17 Agustus. Nah, biasanya kami melaksanakan kirab dulu. Ya, kirab kebangsaan. Nah, rencananya konsep yang kami lakukan untuk tahun 2024 berbeda dengan 2023 kemarin. 2023 kemarin kita long march dari PT Pocur ke Uniba. Yang tahun 2022 long march dari Taman Bunga ke Uniba. Nah, rencananya 2024 ini berbeda, tapi belum kami bisa publikasikan. Oh, bukan dari Pamekasan ke Sumeneb. Insya Allah nanti kita rame. Jadi kita pertama ya di satu sisi itu bagian dari entertain kita. Itu yang di sisi yang kedua merayakan 17 Agustus. Ya, ke hari kemerdekaan. Nah, di sisi ketiga kami ingin memberikan kebanggaan kepada mahasiswa baru. Dia mempunyai berperan aktif dalam kegiatan ini. Oke. Di PMDK saya tak kupas dulu dari sisi yang PMDK. PMDK ini kan ada kotanya 600 mahasiswa, terus itu pasti beasiswa. Ya. Itu nanti semua yang mendaftarkan itu pasti diterima, yang direkom dari sekolah atau memang tidak? Karena ini ada kemungkinan, kemungkinan yang daftar ini banyak nanti yang didaftarkan bisa banyak. Seperti itu. Jadi ada seleksinya pakai rapot. Oh, pakai rapot. Jadi dia menggunakan rapot semester 1 sampai semester 4 atau kelas 1 dan kelas 2. Atau kelas 1 dan kelas 2 SMA. Semester. Itu. Jadi itu yang kami gunakan untuk dasar penerimaan seperti itu. Nah, dan itu dia daftarnya juga online seperti itu. Data kami juga bisa langsung bisa akses. Nah, sehingga memang ini terseleksi ya, karena ini program beasiswa. Dan beasiswanya adalah beasiswa 4 tahun. Itu. Nah, jadi beasiswa di tempat kami itu ada banyak jalur. Ya. Satu, beasiswa kitab kuning. Jadi bagi mahasiswa yang punya kemampuan dari pesantren misalkan baca kitab kuning, nah seperti Mas dulu alumni pesantren seperti itu, nah bisa mendapatkan beasiswa di Uniban. Kenapa kok kami konsen ke situ? Nah, karena ini dulu titahnya Kiai Haji Bahuddin. Nah, kemudian yang kedua penghafal Al-Quran. Kenapa kok kita juga konsen ke situ? Karena penghafal Al-Quran itu sudah diberikan kecerdasan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, sehingga tidak ada alasan bagi Uniba untuk menolak mereka. Yang ketiga adalah dari desa. Jadi kepala desa. Rekom dari kepala desa. Karena apa? Kami punya program bahwa nantinya 4 tahun ke depan akan ada di setiap desa satu sarjana dari Uniba yang akan membantu atau membangun desa. Itu yang ingin kami cita-citakan. Satu desa satu sarjana dari Uniba. Kemudian yang ketiga adalah BPD, beasiswa dari BPD. Jadi kami sudah ada kerjasama dengan kepala desa se-Kabupaten Sumeneb. Kami juga ada kerjasama dengan BPD se-Kabupaten Sumeneb, terutama dari kepulauan. Yang banyak ini desa sama BPD dari pulau. Beasiswa. Jadi kemudian yang ketiga prestasi, ya prestasi itu yang mahasiswa punya prestasi. Dia misalkan ikut Olimpiade MIPA misalkan, dia pernah juara 1, nah itu kami berikan fasilitas beasiswa itu. Berikutnya adalah beasiswa kepulauan. Nah, khusus untuk teman-teman dari kepulauan yang memang dia punya keterbatasan pembiayaan. Nah, sehingga kami memberikan khusus. Kenapa? Karena ini juga sumbangsih atau titah dari Kiai Haji Bahuddin, karena Kiai Haji Bahuddin dulu santrinya banyak dari pulau. Itu. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah kami kerjasama dengan pemuda Muhammadiyah. Kemudian kami juga kerjasama dengan pemuda Ansor. Kami berikan jatah masing-masing 100. Ansor 100 orang, dari pemuda Muhammadiyah 100 orang beasiswa itu. Kemudian pegiat seni. Jadi contohnya pelukis, kemudian penari. Nah, karena kami perguruan tinggi yang juga konsen ke sana. Nah, yang terakhir beasiswanya KIP dari pemerintah kalau ini.
Nah, yang baru 2024 adalah yang sedang proses untuk di launching ini adalah beasiswa dari pemerintah Kabupaten Sumeneb. Nah, jadi direncanakan setiap desa itu satu akan dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb. Itu nantinya akan ada 330 kalau tidak salah, 330 orang yang itu akan disebar. Nah, salah satunya adalah di perguruan tinggi di Uniba Madura. Oke. Ini kan dari berbagai macam beasiswa yang ada di Uniba. Ini membuktikan bahwa Uniba Madura bukan hanya fokus terhadap akademik saja, tapi seni juga masuk, tahfidz juga masuk, apa segala macam. Apa sih sebenarnya misinya kok bisa seperti itu? Nomor satu, sekali lagi Uniba ini ada ya untuk semuanya. Dan Uniba ini ada seperti tagline-nya, dari Madura untuk Indonesia. Kami bukan jualan beasiswa. Karena apa? Karena beasiswa itu sebenarnya ya bukan topik kami utamanya. Jadi di internal kami perbaiki dulu, baru kemudian kami membuka program beasiswa. Nah, kalau dulu di awal-awal ada program beasiswa dari CSR BUMN. Dan itu sebenarnya yang paling banyak. Ya. Jadi bahkan di tahun 2023 ini ada yang BUMN itu sudah membayar 8 semester. Mahasiswanya belum kuliah, sudah dibayar 8 semester, bayangin. Artinya dia sudah dijamin sampai lulus. Tinggal kami bikin laporan saja. Seperti itu. Nah, itu tidak semua orang bisa, tidak semua perguruan tinggi bisa. Ya. Nah, karena ada program CSR, program beasiswa ini, maka kemudian kami harus memperbaiki kualitas layanan akademik kami. Termasuk juga kualitas layanan kemahasiswaan. Nanti Pak Heru bisa bicara kalau soal kualitas layanan kemahasiswaan. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya beasiswa ini adalah pengingat bahwa kita ini harus memperbaiki diri kepada internal kita. Itu. Jadi kita tidak bisa terlena. Jadi contohnya misalkan kita kontrak dengan PT Pelindo. PT Pelindo itu ke setiap tahun pasti telepon saya. Prof, kapan bisa ke Surabaya? Saya minta 40 mahasiswa. Siap. Saya berangkat dengan membawa mahasiswa. Saya di sana menandatangani MOU ya untuk 40 mahasiswa. Nah, setiap semester kami punya kewajiban untuk melaporkan itu. Nah, kalau sampai kemudian kami proses di internal tidak benar, bagaimana kepercayaan yang sudah diberikan oleh PT Pelindo kepada kita? Jadi itu yang penting, bahwa mahasiswa yang mendapatkan fasilitas beasiswa, IPK-nya harus 3. Itu harga mati. Kalau dia tidak mencapai 3, kami ganti dengan yang lain yang mempunyai prestasi yang bagus. Karena beasiswa itu nomor 1 ya karena dia memang pintar, ya. Yang kedua karena dia punya prestasi, yang kedua karena dia nggak mampu. Kan beasiswa kan cuma 2 itu. Nah, Uniba ada pada 2 itu. Baik itu tidak mampu maupun dia punya prestasi atau kepintaran, beasiswa itu ada di situ. Nah, ini yang penting untuk dipahami oleh masyarakat secara umum. Okay. Karena di pandangan masyarakat secara umum, beasiswa hanya untuk orang yang tidak mampu. Okay. Jadinya dia berpikir, itu orang kaya kok dapat beasiswa. Oh, lihat dulu, iya. dia dapat beasiswa dari sudut pandang apa? Dari ketidakmampuannya atau dari prestasinya. Okay. Gitu. Dari jalur apa kan? Jalur itu. apa betul. Okay. Ya, Pak Heru, tentu dari sekian banyak orang yang percaya terhadap Uniba Madura, ini juga tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara Uniba Madura dengan pihak eksternal. Betul. Ya, apa sih sebenarnya upaya dan yang sudah dilakukan Uniba sehingga kerjasama ini sangat erat dan harmoni dengan beberapa pihak eksternal? Iya, mungkin dapat kami sampaikan bahwa kami selalu aktif melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Pak Rektor selalu melakukan kerjasama dan melakukan upaya-upaya komunikasi dengan pihak luar yang tentunya langsung ditindaklanjuti dengan sebuah MOU. Dari MOU itu langsung di breakdown kepada bentuk beberapa PKS yang antara lain kerjasama atau beberapa antara lain beasiswa atau kerjasama lain. Itu adalah
hal yang selalu dilakukan oleh Pak Rektor dan kami jajarannya untuk terus mensonding bahwa Uniba Madura ini bisa merekrut mahasiswa ya dalam jumlah yang banyak, bukan hanya unggul dalam kualitas tetapi kuantitas. Bukan hanya unggul dalam kuantitas tapi juga kualitas. Mungkin hal ini yang merupakan daya tarik dari mitra-mitra kami untuk terus memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa kami. Karena mempertahankan kualitas. Betul. Karena mempertahankan kita. Oh iya, dari beberapa beasiswa tadi yang disampaikan itu yang seperti kayak Kitab Kuning, Tahfidz, terus kayak dari desa, program Desa 1 Sarjana, dan juga beberapa program beasiswa yang lain, itu di gelombang yang mana mahasiswa yang bisa mendapatkan beasiswa tersebut? Iya. Di gelombang pertama tadi Pak Rektor sudah menyampaikan bahwa PMDK itu semuanya mendapatkan beasiswa. Tetapi di gelombang kedua 1, 2, 3 itu ada seleksi. Oh, bukan, maksudnya beasiswa tersebut itu masuk di Semuanya. posisi yang mana? Oh, yang Semuanya. itu. Oh iya. Jadi iya. bisa ada di PMDK, bisa ada di bidang di gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Artinya pertanyaannya kan, apa gelombang 3 nggak ada beasiswa? Ada. Oh, ada. Tapi menggunakan jalur-jalur ini. Jadi contohnya di gelombang 3 ada yang mendaftar, saya penghafal Al-Quran 30 juz. Kan seperti itu. Ada tesnya, nanti ada pembinaannya di kami. Karena kalau tidak ada pembinaan nanti hilang Iya, hafalannya. betul. Seperti itu. Nah, jadi contohnya lagi ada mahasiswa prestasi basket. Ya. Saya tidak tanggung-tanggung kalau soal itu. Saya sampai mengangkat pelatih basket itu dari pemain IBL. Ya. Mantan pemain atlet IBL. SEA Games Malaysia. Dan atlet SEA Games. Kami berani bayar itu kenapa? Karena kami punya standar yang tinggi. Kami kepingin Uniba itu menjadi salah satu yaitu rujukan. Kalau di Uniba itu kita punya hobi basket, itu bisa tetap jalan. Punya hobi futsal tetap bisa jalan. Kami bahkan pelatih futsal kami itu juga bukan pelatih yang remeh-remeh gitu. remeh-remeh, termasuk juga bola voli. Voli. Karena kami punya target. Jadi punya target bahwa kami punya tim basket putra-putri, punya tim bola voli putra-putri, punya tim futsal putra-putri. Itu. Nah, contoh lagi di 2023 ada seorang siswa berprestasi biliat ya, biliat. Itu dia datang kepada kami, Pak, saya punya prestasi, mana saya tunjukkan nama saya. Itu langsung Anda dapat layak beasiswa. Lomba lari, prapon, langsung kami fasilitasi. Atletik. Ya, dan kami fasilitasi dengan proses pembelajarannya juga. Jadi kalau dia namanya atlet, pasti dia waktunya tersita untuk latihan. Nah, karena dia tersita dengan latihan, maka kami juga fasilitasi dengan proses pembelajarannya. Pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online. Karena kan dia kalau misalkan pemusatan latihan di Surabaya atau di Jakarta, maka mau tidak mau dia akan harus ninggalin kampus. Nah, di satu sisi dia prestasinya tetap terpenuhi, tapi di satu sisi kami juga memberikan layanan itu. Ada proses penyesuaian. Iya, ada proses penyesuaian. Jadi perkuliahan tetap. Jadi kami dosen tetap, tapi kami laksanakan secara online. Itu. Jadi ya karena memang kami dari awal 60 offline, 40 online perkuliahan kami. Iya. Oh iya, Pak Heru. Ya. Tentu PMB ini kan bukan hanya sebatas untuk menerima mahasiswa Oke, baru. betul. Gimana sih sebenarnya yang dipersiapkan dan iklim kemahasiswaan yang ada di Uniba sendiri yang sekiranya mereka betah berada di Uniba gitu. Dan dalam artian bukan hanya sebatas betah, tapi proses pembelajaran yang 4 tahun tersebut itu dijalani dengan baik dan outputnya juga baik. Ya. Jadi Pak Rektor mengarahkan agar kegiatan di kampus itu bukan hanya prestasi di akademik. Karena saya menangani kemahasiswaan, diharapkan mahasiswa juga mempunyai kemampuan di bidang non-akademik yang semuanya difasilitasi oleh kami. Misalnya, Uniba mempunyai fasilitas GOR. GOR-nya sudah berkelas internasional. Kalau berkunjung ke sana, ukuran futsalnya itu sudah sesuai standar internasional, termasuk karpet dan sebagainya sudah kualitas yang nomor 1. Dan itu juga merupakan daya tarik mahasiswa
PMB. Ada mahasiswa yang tertarik bahkan pindah dari kampus lain karena ingin menikmati fasilitas GOR yang kami miliki. Itu antara lain. Bagaimana membuat iklim mahasiswa itu yang bisa terus kondusif gitu. Di bidang musik, satu-satunya perguruan tinggi yang mempunyai studio musik di dalam kampus Uniba Madura. Jadi mahasiswa kami yang berbakat di bidang musik bisa kapan saja melakukan latihan di studio musik yang kita miliki. Nah, tentunya sesuai dengan aturan. Kalau di saat jam-jam kuliah itu tidak diperkenankan. Tetapi di atas jam 1 sampai hari Sabtu atau Minggu secara gratis mahasiswa Uniba Madura bisa melakukan latihan musik. Sehingga semua kemampuan mahasiswa sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing kami fasilitasi. Tentunya di dalam wadah sebuah organisasi Ormawa, organisasi kemahasiswaan, baik berupa UKM ataupun UKK. Jadi yang bakat di musik ada UKM Musik Masik, Markas Musik gitu. Yang bakat di bidang teater ada UKM Demar, Sanggar Demar. Dan kami juga mempunyai sebuah panggung pojur, di mana panggung itu sangat representatif untuk menampilkan kegiatan-kegiatan mahasiswa, misalnya tari, puisi dan sebagainya bisa ditampilkan di fasilitas yang kami miliki. Jadi ada fasilitas olahraga, fasilitas musik dan fasilitas lainnya yang semuanya kami siapkan untuk kondisivitas kegiatan kemahasiswaan di Uniba Madura. Jadinya mahasiswa semuanya bisa terlayani dengan baik, terfasilitasi dengan baik. Betul. Oh ya. Apa sebenarnya output yang diharapkan Pak Rektor ini dengan menyeimbangkan antara akademik dan non akademik? Nomor 1, mahasiswa itu betah di kampus. Itu. Sebenarnya itu yang ingin kami itu. Nah, kemudian yang kedua, menjembatani keinginan mahasiswa. Jadi saya kalau ketemu mahasiswa, Pak, saya dari pesantren, Pak. Saya kalau main musik gitar haram, Pak. Nah, terus kalau bisa ada banjari. Ada banjari, saya belikan banjari. Itu. Ada yang dari SMA-nya drum band. Kami fasilitasi. Ya. Kami punya drum band. Insya Allah di jarang lah perguruan tinggi yang punya. Kalau SMA, SD banyak yang punya drum band. Kami punya drum band itu ya. Peralatannya lengkap, termasuk seragamnya lengkap. Ya, yang senang dengan modeling ya, senang modeling ya kami fasilitasi. Artinya apa? Uniba itu tagline-nya itu kan dari Madura untuk Indonesia. Sehingga apa yang dibutuhkan itu yang kami usahakan. Itu nah. Bahkan kalau katanya Pak Warek 1, saya penting tak minta bulan sama bintang gitu aja. Itu semuanya difasilitasi. Semua difasilitasi. Nah, jadi pencinta alam kami fasilitasi. Itu nah. Kami berusaha supaya apapun itu interest dan keinginan hobi mahasiswa itu bisa terpenuhi. Yang penting hobinya itu positif, ya, olahraga, kemudian mengarah ke prestasi. Yang senang dengan main robot kami fasilitasi. Yang senang game e-sport ya, itu kami fasilitasi. Termasuk. Dan itu menjadi UKM. Itu nah jadi kami membantu begini supaya mahasiswa memang betah di kampus dan memang benar-benar kampus ada untuk mereka. Nah, kemudian yang berikutnya adalah targetnya adalah jangan pernah bertanya apa yang Anda butuhkan. Tolong berikan apa yang bisa Anda tunjukkan prestasi kepada Uniba. Berikutnya begitu. Jadi kalau game itu kami fasilitasi, minta TV, saya berikan TV untuk main game. Itu. Tapi setelah itu ya Anda harus berprestasi dong. Betul. Itu. Nah, jadi kalau cuma Anda menikmati saja tanpa Anda menunjukkan prestasi, ya jangan di Uniba. Karena kampus ini kami sudah mencanangkan dari awal, kampus ini adalah kampus prestasi. Saya cerita sedikit, Mas. Yeah. Tahun 2018 kami mendirikan STIBA. Ya. Pada saat itu ketua yayasan datang kampus. Pak Rahmat, bagaimana caranya di semester 1 nanti mahasiswa itu siap berangkat ke UK?
Saya pada waktu dengan wareknya masih Pak Agung. Pak Agung ini dari BINUS, ya. Nah, saya bilang kepada Pak Agung, tolong yang hal yang positif di BINUS bawa ke sini. Yang negatif tidak usah dibawa. Yang positif saja dibawa. Pada saat itu, saya dosen bahasa Inggris belum punya. Nah, itulah kenapa kemudian kekhasan kami insya Allah kalau kuliah di Uniba minimal bahasa Inggris pintar. Karena bahasa Inggris kami itu 28 SKS. Itu. Jadi kenapa kok kami berangkat dari sana? Karena tantangan itu. Nah, di semester 1 mahasiswa harus bisa berangkat ke UK. Apakah bisa? Alhamdulillah bisa. Yang kedua, begitu jadi Uniba kami ada informatika, SI sama teknik industri. Bagaimana caranya Pak Rahmat supaya mahasiswa Uniba itu bisa ikut lomba robot? Itu. Oh siap, saya bilang ya gitu. Itu. Kami fasilitasi. Bikin UKM robot apa segala macam. Akhirnya mahasiswa semester 1 di perguruan tinggi negeri itu untuk menjadi tim robot itu minimal semester 6. Lah saya ini mahasiswa semester 1 sudah ikut lomba robot. Padahal dia cuma diajari matematika sama fisika. Tapi itu tantangannya. Itu. Nah, tagline saya adalah apa yang tidak bisa di dunia ini semuanya bisa, kecuali kalau sudah masuk kubur baru nggak bisa, nggak bisa ditawar. Tapi kalau selama masih ada dunia, apapun bisa. Dan alhamdulillah mahasiswa kami bisa ikut lomba robot dan bisa juara lagi. Itu. Nah, ini anak semester 1. Itu. Nah, jadi kami sudah biasa tertantang seperti itu. Nah, kalau kami cuma berpikir secara normal saja, itu tidak bisa, nggak masuk akal. Bagaimana anak semester 1 bisa ikut lomba robot? Itu. Sementara pemrograman itu di semester 3, semester 4. Ya caranya bagaimana? Ya kami laksanakan. Kami laksanakan berproses, kemudian kami bawa ke perguruan tinggi. Kami upgrade dia. Ya. Sama seperti saya menggunakan filosofi tes TOEFL. Saya mau sekolah S3, TOEFL saya nggak nyampe 500, padahal syaratnya 500. Bagaimana caranya? Ya digenjot terus. Itu. Apakah bisa? Bisa, buktinya bisa. Saya bilang, TOEFL aja bisa, apalagi Anda. Saya bilang ya gitu. Kami pilih memang beberapa mahasiswa yang punya potensi, dari si akademik dia bagus, kami kirim ke UTM, ke Politeknik. Maka kemudian yang terjadi apa? Bisa menang. Bahkan menang dari UTM. Itu salah satu yang kami coba. Sekali lagi apa yang kami lakukan ini adalah bagian dari proses kami, karena kami harus berpikir tidak secara normal. Kami harus melaksanakan lompatan-lompatan ke depan. Out of the box ya berpikirannya. Harus terus-terusan seperti itu. Iya. Terakhir, apa nih target di bidang kemahasiswaan untuk tahun 2024? Ya, kami selalu mendorong mahasiswa untuk tidak ragu untuk mengikuti semua kompetisi, baik di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Prestasi kami yang terbaru, ini ada salah satu mahasiswa kami yang bisa menjadi juara 2 Lomba Putra Kesenian Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta minggu lalu atas nama Mas Yova. Kemudian prestasi baru kami yang kekinian, ini saya tidak menyebutkan prestasi yang lama, banyak. Ada tingkat nasional maupun internasional. Yang terbaru adalah di Bali. Minggu kemarin mahasiswa kami berhasil lolos program pembinaan mahasiswa wirausaha P2MW, lolos dalam KMI Award tahun 2023 di Universitas Pendidikan Indonesia Singaraja, Bali. Di Madura yang lolos cuma 2 perguruan tinggi. Uniba sama UTM. Iya. Jadi mahasiswa kami 4.000, kami 3 tim yang lolos ke tingkat nasional di Bali. Kami mengirim 12 tim, ya. 11 tim dibiayai oleh Dikti, 3 tim masuk nasional. UTM mengirim 36 tim, tapi yang lolos lebih banyak kami. Itu 9 tim. Yang lolos ke nasional 2, kami 3. Tapi UTM mahasiswanya 16.000 loh, Mas. Jadi saya tidak mau membanggakan Uniba, ya. Tetapi ini adalah bagian sumbangsi kami. Ya, sumbangsi kami. Begitu mahasiswa sudah, orang Madura itu kan kalau di bawah tekanan kan idenya luar biasa, inovasinya keluar. Itu. Nah, jadi kalau dia cuma di biasa-biasa aja, enggak bakal jalan. Itu. Ya memang perlu polesan.
Ya, di tingkat nasional itu pada saat presentasi dia gugup. Itu. Nah, dia pinter bahasa Inggris, begitu sudah gugup bahasa Inggrisnya jadi kocar-kacir kan kayak Mental gitu. berarti. Nah, Mental. itu, nah, mental. Nah, itu perlu di perlu dipoles ya. Itu. Nah, saya punya pengalaman di sana. Saya dulu punya pengalaman membawa UTM sampai juara dunia. Dan saya kepingin juga Uniba juga punya pengalaman ke sana. Mahasiswa kami dari sisi akademik mungkin mereka bagus, tetapi dari sisi mental mereka kadang-kadang masih down. Apalagi musuhnya itu ITB, ITS. Saya bilang, oh itu goblok semua itu, kamu yang pinter tok. Saya bilang, saya pun seperti itu. Itu nah, Untuk karena saya menguatkan kan, mental. nah gaya orang ITS kan kayak gitu. Nah, Cowboy. pokoknya apapun diremehkan kan kayak gitu. Itu. Jadi itu maksudnya untuk memberi motivasi. Ya, sekali lagi tidak merendahkan kampus lain, tapi itu bagian dari motivasi kami, cara kami bagaimana up mental mahasiswa itu. Itu yang dilakukan. Iya. Ya. Terima kasih banyak kehadirannya. Semoga PMB tahun depan itu bisa sesuai dengan target atau melampaui target. Terima kasih. Targetnya 2000 kan ya? Oke, 2000. Iya, iya. Ya, sahabat KTV, yang sangat menarik dari Uniba Madura sebenarnya ini adalah proses penyesuaian dan proses menyeimbangkan antara akademik dan non-akademik. Dan di sini kita bisa melihat bahwa orang kuliah tidak hanya soal bagaimana dia dicokin teori, tapi dia juga bisa menyesuaikan dengan dirinya konsen di bidang apa. Dan itu difasilitasi dengan baik di Uniba dengan beragam. Tadi dicontohkan oleh Pak Rektor soal kami tidak terbiasa dengan musik modern, tapi kami biasa dengan musik tradisional apa segala macam. Itu difasilitasi juga, dan hal ini tidak terjadi gesekan. Kalau tadi Rektor menyampaikan bahwa tagline dari salah satu yang diusung oleh Uniba adalah dari Madura untuk Indonesia, saya mau membalik bahwa untuk melihat Indonesia yang beragam, kita cukup melihat Uniba Madura. Di situ sudah ada. Siap. Itu saja dari saya, Sahid Mujtahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.